Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di pembelajaran fisika hari ini. Di sini saya akan membahas tentang masih materi dari bab elastisitas, yaitu subbabnya tentang hukum Hooke. Nah, bunyi dari hukum Hooke itu yaitu jika pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda pada titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, atau secara matematis dituliskan dengan Fp sama dengan min K kali delta X. Dengan Fp itu adalah gaya pegas, K itu adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjangnya ya. Tanda negatif pada rumusnya ini, memiliki makna gaya pegas akan selalu berlawanan arah dengan arah simpangannya. Jadi kalau misalnya ditariknya ke bawah, otomatis gayanya akan ke atas seperti itu. Nah, pada konstanta pegas atau tetapan pegasnya, K menyatakan ukuran kekuatan dari si pegasnya tersebut. Semakin kaku, pegas yang kaku mempunyai nilai K yang besar, sedangkan pegas yang lunak mempunyai nilai K yang kecil, seperti itu. Nah, ini adalah susunan pegas secara seri. Yang tadi kan ini gaya pegas ya, ini susunan seri itu bentuknya seperti ini. Jadi ke bawah, panjang terus ke bawah nih. Ini pegas 1, ini pegas 2, disusun secara seri. Nah, ini kan persamaan Hooke ya, persamaan Hooke. Pertambahan panjang pegas yang disusun seri adalah jumlah pertambahan panjang kedua pegas. Jadi kalau disusun seri bertambah panjangnya, maka tetapan pegasnya bisa kita hitung delta X sama dengan X1, delta X1 ditambah delta X2, karena semakin disusun seri akan semakin panjang. Nah, delta X persamaannya adalah Fp atau gaya pegas dibagi dengan K seri atau konstanta seri ya. Ini karena kita nulisnya nyarinya seri. Nah, terus gaya pegas per K1 karena delta X1, terus Fp atau gaya pegas per K2 karena pegas kedua. Kita kumpulkan Fp-nya atau gaya pegasnya kita anggap sama, sehingga bisa kita tulis 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi, susunan persamaan serinya dapat kita tulis persamaan ini. Ini adalah tetapan pegas jika disusun secara seri. Gimana kalau misalnya disusun secara paralel? Nah, ini disusun secara paralel. Kalau disusun secara paralel, dia tidak bertambah panjangnya kan? Panjangnya tetap, tetapi dia konstantanya yang bertambah atau gaya pegasnya yang bertambah di sini. Nih, konstantanya bertambah. Sehingga kita bisa tuliskan Fp sama dengan gaya pegas 1 ditambah dengan gaya pegas 2. Sehingga Fp itu kan rumusnya K dikali delta X ya. Makanya di sini F paralel berarti K paralel dikalikan delta X, karena pertambahan panjangnya tetap ya, tidak berubah. Jadi sekali bendanya ditarik, kedua-duanya mengalami pertambahan panjang yang sama gitu. Makanya Kx-nya tetap. K paralel kali delta X, K1 kali delta X, K2 kali delta X. Kita kumpulkan delta X-nya bisa dicoret, sehingga K paralel aja adalah K1 ditambah K2. Jadi susunan pegas, tetapan pegas yang disusun secara paralel dapat dirumuskan adalah K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K seterusnya. Kalau ada 5 ya sampai 5 silahkan seperti itu. Nah, contoh soal. Ini contoh soalnya satu aja, jadi ini pegas yang disusun secara campuran. Ada paralel, ada seri. 3 pegas identik, masing-masing mempunyai konstanta elastisnya 200 Newton per meter.
tersusun seri paralel seperti pada gambar di samping, di samping. Pada ujung bawah, susunan pegas digantungi beban seberat W, sehingga susunan pegas bertambah 1 cm. Jadi saat digantungin pegas awalnya itu sekian, bertambah panjangnya. Yang ditanyakan adalah berat beban W, berat beban ya. Mari kita cari. Kalau dia identik, berarti panjangnya sama, bahannya sama, konstantanya sama. Diketahui konstanta pegasnya karena identik, jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 200 Newton per meter. Pertambahan panjangnya atau delta X-nya adalah 1 cm, sehingga kalau dirubah ke meter jadi 0,01 meter. Yang ditanyakan berat beban W-nya. Terlebih dahulu, hitung konstanta pegas gabungan pegas 1 dan pegas 2. Jadi kita satu-satu bikinnya. Pertama yang ini dulu. Kita bikin jadi 1. Nah, K1 dan K2 ini disusun secara paralel. Karena begini ya, disusun secara paralel. Next. Konstanta pegas penggantinya jadi K1 dan K2 kalau diparalelkan jadi K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Karena K1 sama dengan K2 sama, berarti K paralel sama dengan 200 ditambah 200 sama dengan 400 Newton per meter. Sampai sini bisa dipahami ya. Next. Nah, setelah K1 dan K2-nya sudah diparalelkan, jadinya bentuknya seperti ini. Jadinya K paralel sekarang diserikan dengan K3. Jadi pengganti susunan paralel KP dan pegas 3 atau K3 tersusun secara seri. Sehingga pegas penggantinya kita cari secara seri. Jadi 1 per K seri sama dengan 1 per K paralel yang atas, yang ini, ditambah dengan 1 per K3 karena mereka berdua disusun secara seri. Nah, 1 per K seri sama dengan 1 per 400 karena K paralelnya 400 ditambah dengan 1 per 200. K3-nya kan 200 ya. Nah, kalau misalnya pecahan biasa kayak gini, kita harus cari dulu, kalau bentuknya pecahan harus disamakan dulu penyebutnya. Yang bawahnya itu kan yang 1 400, yang 1 200. Kita cari KPK-nya. Boleh 400, boleh pakai 800, boleh, silakan. Tapi kalau saya karena ini lebih angkanya bisa lebih kecil, jadinya makanya 400. Nah, 1 per 400 tetap ya. Nah, yang 1 per 200, kalau KPK-nya kita jadikan 400, berarti 400 dibagi 200 adalah 2. 2 dikalikan dengan 1. Nih, 400 dibagi 200 dikali ke 1. Jadinya 400 dibagi 200 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2, makanya jadi 2 per 400 gitu. Nah, 1 per 400 ditambah 2 per 400 sama dengan 3 per 400. Jadi 1 per K seri sama dengan 3 per 400. Sudah belum sampai sini? Belum, karena kita harus dapat nilai K seri, bukan 1 per K seri. Kalau 1 per K seri adalah 3 per 400, berarti K seri aja sama dengan 400 per 3. Jadinya sama dengan 133,3 Newton per meter. Ini adalah pegas penggantinya. Setelah si KP dan K3 ini disusun secara seri. Seperti itu.
Nah, yang ditanyakan adalah berat beban. Kalau ditanyakan pegas pengganti cukup sampai sini. Karena yang ditanyakan berat beban, kita hitung lagi. Nah, berat itu sama dengan gaya. Sehingga F sama dengan W sama dengan K dikali delta X. Karena berat sama dengan gaya, sedangkan rumus gaya pegas adalah K dikali delta X. K-nya ada? Ada. Berarti kita pakai nilai K akhirnya, yaitu K yang sudah pegasnya disusun secara seri. K-nya sama dengan 133,3. Delta X-nya yaitu perubahan panjangnya. Pertambahan panjangnya udah ada yang awal tadi, yaitu 0,01 meter. Sehingga 133,3 dikali 0,01 hasilnya adalah 1,333 Newton. Jadi berat beban dari si pegas tersebut, berat beban yang ada di pegas tersebut adalah 1,333 Newton. Oke, itu berarti jawabannya. Nah, kalian silakan boleh mengeksplor sendiri, mau baca-baca contoh soal di buku lain silakan, atau mau mengulang lagi, dengarkan ulang lagi silakan. Kalau bisa kalian cari lagi sumbernya gitu ya. Belajar itu bukan dari satu tempat, boleh dari mana aja. Nah, sampai sini soal latihan sekarang. Ini cukup satu soal aja. Tentukan pegas pengganti. Jadi ini cukup sampai pegas pengganti aja. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan catat apa yang perlu dicatat. Jangan lupa kerjakan soal latihannya dan dikumpulkan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran fisika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.